Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang food addictive. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Next. Kelompok 5 yang beranggotakan 1. Faiz Jihad Albar dengan NPM 2169006. Yang kedua, Anissa Salmananita yang ber-NPM 216900012. Yang ketiga, Karisa Zahra Azura dengan NPM 216900013. Yang keempat, Hanifah Yusnia dengan NPM 2169014. Dan yang terakhir, Puput Larasati dengan NPM 226960002. Next. Food addictive. Apa sih definisi dari food addictive? Food addictive bisa disebut dengan bahan tambahan makanan. Food addictive adalah senyawa yang biasanya tidak dikonsumsi sebagai makanan dengan sendirinya dan biasanya tidak digunakan sebagai bahan baku utama dalam makanan, tetapi sengaja ditambahkan dalam pembuatan, pengolahan, persiapan, perawatan, pengepakan, pengemasan, dan mengangkut makanan untuk melakukan fungsi teknologi atau termasuk organoleptik. Salah satu masalah pangan yang masih memerlukan pemecahan yaitu penggunaan bahan tambahan pangan untuk berbagai keperluan. Penggunaan bahan tambahan pangan dilakukan pada industri pengolahan pangan maupun dalam pembuatan makanan jajanan yang umumnya dihasilkan oleh industri kecil atau rumah tangga. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 0033-Menkes-2012, bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan yang tidak digunakan sebagai bahan baku pangan. Tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan atau pengangkutan untuk menghasilkan suatu komponen atau memengaruhi sifat pangan baik secara langsung atau tidak langsung. Next. Food addictive atau bahan tambahan pangan memiliki dua jenis, yaitu GRAS atau Generally Recognized as Safe dan ADI, Acceptable Daily Intake. Fungsi food addictive atau bahan tambahan pangan adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preferensi bahan pangan. Next. Definisi pengawet. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau disebut juga penguraian lain terhadap suatu makanan yang disebabkan oleh suatu mikroorganisme. Bahan pengawet kimiawi dapat digunakan untuk mengontrol mikroba dan apabila bahan makanan tersebut mudah rusak karena bahan kimiawi akan dapat menghambat pertumbuhan suatu mikroba. Menurut Cahyadi, menjelaskan bahwa pengertian bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang dapat memberikan perlindungan bahan pangan dari pembusukan. Menurut Permenkes RI nomor 722-per-9-1988 tentang bahan tambahan pangan yang mencegah atau menghambat fermentasi pengasaman atau penguraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Zat pengawet terdiri dari senyawa organik dan anorganik dalam bentuk asam dan garamnya. Next. Penggolongan pengawet. Zat pengawet dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu pengawet organik. Zat pengawet organik lebih banyak dipakai daripada yang anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Bahan organik digunakan baik dalam bentuk asam maupun bentuk garamnya. Zat kimia yang sering digunakan adalah asam sorbet, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Yang kedua, zat pengawet anorganik. Zat anorganik yang masih sering dipakai adalah sulfit,
hidrogen, peroksida, nitrat, dan nitrit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na atau K-sulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Bentuk efeknya sebagai pengawet sulfir dan tidak terdisolasi dan terutama terbentuk pH di bawah zat pengawet. Next. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI nomor 36 tahun 2013 juga telah menetapkan tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet, yaitu bahan pengawet yang diizinkan dan dilarang. Yang diizinkan, 1. Asam sorbat. Asam sorbat digunakan dalam pengawetan sirup, sari buah, jeli, minuman ringan, ikan yang diawetkan, dan margarin, anggur buah. Yang kedua, asam benzoat. Asam benzoat sering digunakan untuk pengawetan sirup, sari buah, jamu, margarin, ekstra kopi, dan saus tomat. Yang ketiga, kalium nitrat dan kalium nitrit. Senyawa keduanya tersebut digunakan dalam mengawetkan daging yang diawetkan. Yang keempat, sulfur dioksida. Sulfur dioksida digunakan untuk pengawet manisan, asinan buah kering, sirup, buah, dan gula. Adapun pengawet yang dilarang oleh Permenkes RI nomor 722 garing Menkes garing per garing 9 garing 1988 sebagai berikut. Yang pertama, borak. Digunakan sebagai bahan pengawet yang mengenyalkan makanan. Tetapi setelah diteliti dan diketahui ternyata senyawa tersebut salah satu penyebab penyakit kanker. Maka bahan ini dilarang penggunanya sebagai pengawet makanan. Yang kedua, formaldehid. Senyawa ini sangat dilarang penggunanya dalam makanan karena merupakan zat pengawet binatang dan mayat. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah. Tujuan penambahan pengawet. Yang pertama, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Yang kedua, memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Dan yang terakhir yaitu tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Next. Ada juga faktor yang menyebabkan penyalahgunaan pengawet. Beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan bahan pengawet antara lain yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang bahan pengawet. Tidak ada penjelasan dalam label yang melarang penggunaan senyawa boraks untuk makanan. Harga bahan pengawet boraks lebih murah dibanding bahan pengawet makanan lainnya dan kurangnya informasi mengenai bahan pengawet boraks serta akibat yang ditimbulkannya. Next. Selanjutnya ada zat pewarna. Next. Definisi zat pewarna. Secara umum, pengertian pewarna adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna sintetis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Warna merupakan salah satu aspek penting dalam hal penerimaan konsumen terhadap suatu produk pangan. Warna dalam bahan pangan dapat menjadi ukuran terhadap mutu. Warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan. Zat pewarna adalah zat yang sering digunakan untuk memberikan efek warna pada makanan sehingga makanan terlihat lebih menarik dan juga menimbulkan selera orang untuk mencicipinya. Yang dimaksud dengan zat pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki warna makanan yang berubah atau menjadi pucat selama proses pengolahan atau untuk memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar kelihatan lebih menarik. Next. Tujuan penambahan zat pewarna. Yang pertama ada untuk menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, udara, atau temperatur yang ekstrim akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Lalu memperbaiki variasi alami warna.
membuat identitas produk pangan, menarik minat konsumen dengan pilihan warna yang menyenangkan, dan juga untuk menjaga rasa dan vitamin yang mungkin akan terpengaruh sinar matahari selama produk simpan. Adapun tujuan dari penambahan zat pewarna makanan menurut Winamo, yaitu memberikan kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan dan menstabilkan warna makanan, menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Berdasarkan sumbernya, dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, yaitu zat pewarna alami dan pewarna sintetis. Next. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu bahan pangan berwarna, antara lain dengan penambahan zat pewarna. Jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Tanaman dan hewan memiliki warna menarik yang dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Beberapa pewarna alami yang berasal dari kunyit, paprika, dan bit digunakan sebagai pewarna pada bahan pangan yang aman dikonsumsi. Beberapa contoh zat pewarna alami yang bisa digunakan untuk mewarnai makanan yaitu ada karoten, biksin, karamel, dan juga klorofil. Adapun efek dari jenis zat pewarna terhadap kesehatan, yaitu bahan pewarna sintetis dimakan dalam jumlah kecil namun berulang. Lalu bahan pewarna sintetis dimakan dalam jangka waktu yang lama. Lalu kelompok masyarakat yang luas dengan daya tahan yang berbeda-beda, yaitu tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, mutu makanan sehari-hari, dan keadaan fisik. Lalu beberapa masyarakat menggunakan bahan pewarna sintetis secara berlebihan dan juga penyimpanan bahan pewarna sintetis oleh pedagang bahan kimia yang tidak memenuhi persyaratan. Next. Selanjutnya ada pewarna alami. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 772 garing Menkes garing PER garing 9 garing 1999 secara umum pewarna alami atau natural color adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi atau sintesis parsial dari tumbuhan identik alami. Beberapa pewarna alami pewarna alami adalah zat pewarna alami pigmen yang diperoleh dari atau kan umumnya pewarna sintetis seperti kunyit sebagai pewarna kuning bagi berbagai jenis makanan. Beberapa contoh zat pewarna alami yang biasa digunakan untuk mewarnai makanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada karoten. Menghasilkan warna hingga sampai merah. Gunakan untuk mewarnai produk-produk minyak dan lemak seperti minyak goreng dan margarin. Dapat diperoleh dari wortel dan pepaya. Yang kedua ada biksin, yaitu memberikan warna kuning seperti mentega. Biksin ini diperoleh dari biji pohon Bixa orellana yang terdapat di daerah tropis dan sering digunakan untuk mewarnai mentega, margarin, minyak jagung, dan salad dressing. Yang ketiga ada karamel, yaitu berwarna coklat gelap dan merupakan hasil dari hidrolisis atau pemecahan dari karbohidrat, gula pasir, dan laktosa, serta sirup malt. Karamel terdiri atas 3 jenis, yaitu karamel tahan asam yang sering digunakan untuk minuman berkarbonat, karamel cair untuk roti dan biskuit, serta karamel kering.
Gula kelapa yang selain berfungsi sebagai pemanis juga memberikan warna merah kecoklatan pada minuman es kelapa ataupun es cendol. Yang keempat ada klorofil, yaitu menghasilkan warna hijau diperoleh dari daun, banyak digunakan untuk makanan. Saat ini mulai digunakan pada berbagai produk kesehatan. Pigmen klorofil banyak terdapat pada dedaunan, misalnya ada daun suji, pandan, dan daun katuk. Yang kelima ada antosianin, penyebab warna oranye, ungu, merah, dan biru. Banyak terdapat pada bunga dan buah-buahan seperti bunga mawar, pacar air, kembang sepatu, aster Cina, buah apel, ceri, anggur, stroberi juga terdapat pada buah manggis dan umbi jalar. Biasanya pigmen antosianin masih terbatas pada beberapa produk makanan seperti produk minuman, sari buah, dan jus. Selanjutnya ada pewarna sintesis. Pewarna sintesis merupakan zat warna yang dibuat melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang sering terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Sebelum mencapai produk akhir, pembuatan zat warna organik harus melalui senyawa antara yang cukup berbahaya dan senyawa tersebut sering tertinggal dalam produk akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Contohnya ada rodamin B dan metanil yellow. Pewarna sintesis ini merupakan zat warna yang mengandung bahan kimia yang biasanya digunakan di dalam makanan untuk mewarnai makanan. Pewarna sintesis ini mempunyai keuntungan yang nyata dibandingkan pewarna alami, yaitu mempunyai kekuatan mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam, lebih stabil, dan biasanya lebih murah. Zat pewarna dibagi menjadi dua kelompok, yaitu certified color dan uncertified color. Perbedaan antara certified dan uncertified color adalah bila certified color merupakan zat pewarna sintetik yang terdiri dari day dan lab, maka uncertified color adalah zat pewarna yang berasal dari bahan alami. Uncertified color additive atau zat pewarna tambahan alami, zat pewarna yang termasuk dalam uncertified color ini adalah zat pewarna alami atau biasanya ekstrak pigmen dari tumbuh-tumbuhan dan zat pewarna mineral. Walaupun ada juga beberapa zat pewarna seperti JFF karoten dan kantaksatin yang telah dapat dibuat secara sintetik. Untuk penggunaannya bebas sesuai prosedur sertifikasi dan termasuk daftar yang tetap. Satu-satunya zat pewarna uncertified yang penggunaannya masih bersifat sementara adalah carbon black. Secara kuantitas, dibutuhkan zat pewarna alami yang lebih banyak daripada zat pewarna sintetis untuk menghasilkan tingkat pewarnaan yang sama. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi perubahan yang tidak terduga pada tekstur dan aroma makanan. Zat pewarna alami juga menghasilkan karakteristik warna yang lebih pudar dan kurang stabil bila dibandingkan zat pewarna sintetis. Oleh karena itu, zat ini tidak digunakan sesering zat pewarna sintetis. Contohnya yaitu daun suji untuk warna hijau, daun jambu atau daun jati untuk warna merah, dan kunyit untuk warna kuning. Selanjutnya ada certified color atau zat warna sintetik, yaitu zat pewarna sintetis seharusnya telah melalui suatu pengujian secara intensif untuk menjamin keamanannya. Karakteristik dari zat pewarna sintetis adalah warnanya lebih cerah, lebih homogen, dan memiliki variasi warna yang lebih banyak bila dibandingkan dengan zat pewarna alami. Di samping itu, penggunaan zat pewarna sintetis pada makanan bila dihitung berdasarkan harga per unit dan efisiensi produksi akan jauh lebih murah bila dibandingkan dengan zat pewarna alami. Contohnya adalah rodamin B dan metanil yellow. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Faiz.
Formalin. Next. Definisi formalin. Formaldehid adalah senyawa organik dengan struktur CH2O dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari sejumlah senyawa negatif. Formalin merupakan gas formaldehid yang tersedia dalam bentuk larutan sebanyak 40%. Bahan ini bisa diperoleh dengan mudah di toko-toko kimia. Formalin bisa berbentuk cairan jernih, tidak berwarna, dan berbau menusuk, atau berbentuk tablet dengan berat masing-masing 5 gram. Next. Formalin biasanya diperdagangkan di pasar dengan nama yang berbeda-beda, antara lain formol, morbicid, metanal, formic aldehid, metil oksid, dan oksimetilen. Next. Pada umumnya, formaldehid terbentuk akibat reaksi oksidasi katalik pada metanol. Oleh sebab itu, formaldehida bisa dihasilkan dari pembakaran bahan yang mengandung karbon dan terkandung dalam asap pada pembakaran hutan. Kemudian untuk sifat, walaupun dalam udara bebas, formaldehida berada dalam wujud gas, tetapi bisa larut dalam air, biasanya yang dijual dalam kadar larutan sekitar 37% dengan menggunakan merek daging, formalin atau formol. Meskipun formaldehid menampilkan sifat kimiawi seperti pada umumnya, senyawa ini lebih reaktif daripada aldehida lainnya. Kemudian untuk produksi, secara industri, formaldehida dibuat dari oksidasi katalik metanol, katalis yang paling sering dipakai dalam logam perak atau campuran oksida besi dan molybdenum serta vanadium. Untuk kegunaannya, formaldehid dapat digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri, sehingga sering digunakan sebagai disinfektan dan juga sebagai bahan pengawet. Formaldehida dikenal juga dengan nama formalin. Kemudian untuk penggunaan formalin yaitu sebagai pengawet mayat, pembasmi lalat, dan serangga pengganggu lainnya. Kemudian bahan pembuatan substrat sintetis, zat pewarna, cermin, dan kaca. Kemudian bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea, kemudian bahan untuk pembuatan produk parfum, bahan pengawet produk kosmetik, dan pengeras kuku. Kemudian banyak yang menggunakan formalin secara salah, yaitu ikan segar, ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk. Kemudian biasa digunakan untuk ayam potong. Ayam yang sudah dipotong berwarna putih bersih, awet, dan tidak mudah busuk. Kemudian ada mie basah yang awet sampai beberapa hari dan tidak mudah basi dibandingkan dengan yang tidak mengandung formalin. Untuk pengaruh terhadap badan biasanya dipakai dalam bahan konstruksi seperti kayu, lapis atau triplek, karpet, dan busa. Dalam tubuh, formaldehida bisa menimbulkan terikatnya DNA oleh protein sehingga mengganggu ekspresi genetik yang normal. Pertolongan pertama bila terjadi keracunan akut yaitu pertolongan tergantung pada konsentrasi cairan. Untuk penggunaan formalin sendiri yaitu sebagai bahan pada pembuatan sutra, dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas. Selanjutnya, bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea dan pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian. Next. Kemudian untuk antimikroba, yaitu salah satu food additif yang berbahaya adalah antimikroba yang seringkali digunakan dalam makanan seperti benzoat, sorbat, propionat, nitrit, dan paraben. Sodium benzoat merupakan salah satu zat yang memiliki efek berbahaya meskipun dianggap aman.
namun belum bisa dibuktikan bahwa itu tidak berbahaya dalam jangka panjang. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.